Shalom teman-teman, kami dari kelompok 2 dari 19 IMSI. Di sini kami terdiri dari Grace Tania Tapang, Jenny Kurniati Pali, Junifer Vanessa Pangki, dan Nathan Fajar Sono Sanjaya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai makalah penelitian kami, di mana kami mengambil judul Peran Guru Kristen sebagai Fasilitator untuk Meningkatkan Kedisiplinan dalam Diri Siswa Selama Proses Pembelajaran Online. Yang pertama kita masuk ke dalam latar belakang. Tentunya kita mengetahui bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam bentuk karakter dalam diri siswa. Menurut Agustin 2021, pendidikan merupakan sebuah usaha pengembangan potensi dalam diri siswa untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik melalui proses belajar yang terencana. Adapun elemen penting yang berperan di dalam proses pembelajaran itu adalah yang pertama, guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Guru dan siswa diharapkan mampu berkolaborasi agar dapat menciptakan proses pembelajaran dengan baik. Di tengah pandemi juga perkembangan teknologi, hadir pula pembelajaran online yang menjadi tantangan baru bagi pendidik juga peserta didik dalam memaksimalkan proses pembelajaran. Kedisiplinan siswa merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam tercapainya proses pembelajaran yang baik tersebut. Menurut Araini dan Cendana 2022, sikap kedisiplinan yang ini sangat penting dikarenakan sikap ini bertujuan untuk mencegah perilaku menyimpang yang dapat dilakukan oleh siswa yang juga dapat mengganggu berjalannya proses pembelajaran. Nah, faktanya kami menemukan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SLH Kupang selama proses PPL 1, tepatnya di kelas 10 IPS yang melakukan proses pembelajaran secara online, ditemukan adanya fakta bahwa terdapat siswa yang tidak disiplin selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini terbukti dari keterlambatan siswa dalam mengumpulkan tugas berdasarkan waktu yang telah ditentukan, sehingga guru berupaya untuk membantu siswa dalam mengatasi sikap indisipliner yang muncul selama proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengkaji bagaimana peranan guru Kristen sebagai fasilitator dalam meningkatkan sikap kedisiplinan siswa selama proses pembelajaran online. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini kemudian menjelaskan peranan guru Kristen sebagai fasilitator dalam meningkatkan sikap kedisiplinan siswa selama proses pembelajaran online. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kajian literatur. Di sini kami membahas yang pertama mengenai kedisiplinan siswa. Di dalam buku Purwanti 2020 mengatakan bahwa disiplin merupakan suatu kondisi yang terbentuk selama proses serangkaian perilaku yang menunjukkan ketaatan, ketertiban, dan kepatuhan. Nah, indikator dari kedisiplinan belajar siswa ini sendiri dapat terlihat ketika mereka dapat membiasakan hadir tepat waktu serta mematuhi aturan. Yang kedua, kami membahas mengenai peran guru Kristen sebagai fasilitator, di mana di dalam Brumelen 2006 mengatakan bahwa seorang guru harusnya dapat menjadi seorang fasilitator yang memfasilitasi setiap siswa di dalam sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikutnya juga, seorang guru juga harusnya dapat memperbaiki motivasi dan perannya, sehingga tidak hanya berfokus di dalam pengetahuan yang diberikan, tetapi juga berfokus pada pembentukan karakter siswa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Dan yang ketiga, seorang guru Kristen harusnya dapat menjadi agen rekonsiliasi, di mana mampu membimbing muridnya pada pembaharuan akal budi, sehingga mereka dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan berikutnya, kami membahas mengenai peran guru Kristen sebagai fasilitator dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Jadi di sini, guru itu sebagai pemegang otoritas, di mana harusnya dapat memberikan keadilan dan penuh kasih. Dan guru sebagai fasilitator juga harusnya dapat memandang siswa sebagai image of God. Serta yang terakhir, dapat menuntun siswa pada kedisiplinan melalui metode atau strategi pembelajaran yang tepat. Nah, metode di sini dapat berupa seperti pembiasaan, reward, konsekuensi positif, tidak melabeling, serta memberikan ruang terbuka bagi siswa. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Kedisiplinan siswa merupakan salah satu aspek yang penting dalam tercapainya sebuah proses pembelajaran. Umumnya, indikator kedisiplinan siswa ini dapat terlihat ketika siswa mampu mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itulah, guru merupakan kunci dari kedisiplinan siswa selama proses pembelajaran, sebab guru yang akan membimbing dan mengarahkan siswa untuk bisa menjadi siswa yang disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan pada Sekolah Lentera Harapan Kupang selama PPL 1, tepatnya di kelas 10 IPS, menunjukkan fakta bahwa terdapat siswa yang tidak disiplin selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, hal ini dapat dibuktikan dari keterlambatan siswa dalam mengumpulkan tugas berdasarkan
waktu yang telah ditentukan oleh guru. Itu sebabnya guru berupaya untuk membantu siswa dalam mengatasi sikap indisipliner dengan mendampingi siswa menyelesaikan tugas pada akhir pembelajaran. Nah, jika kita melihat ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa. Pertama, adanya penurunan motivasi siswa. Ini datang dari dalam diri siswa ataupun juga dari luar. Yang kedua, adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dari orang tua. Jadi di sini kami juga melihat bahwa orang tua cukup lepas tangan dari tanggung jawab anaknya dalam belajar. Dan yang keempat, manajemen waktu yang kurang baik. Dikarenakan juga online learning, sehingga ada beberapa hal yang belum bisa diatur oleh siswa dengan baik. Sehingga memang peran guru dalam kelas itu sangat penting. Yang pertama, membangun iklim kelas yang bersemangat dan memotivasi siswa. Ini menjadi tanggung jawab guru yang begitu besar, terutama dalam memotivasi siswa. Yang kedua, inisiatif guru untuk mencari siswa yang terkendala. Dan yang ketiga, guru meluangkan waktu di akhir pembelajaran. Dan yang keempat, guru mengarahkan siswa membuat timetable dengan melakukan kegiatan sesuai jadwal. Ini penting bagi terbentuknya kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam solusi-solusi yang kami tawarkan, yaitu yang pertama penerapan reward and konsekuensi, di mana reward berupa penghargaan untuk meningkatkan perilaku positif dan konsekuensi sebagai penalti untuk menghilangkan perilaku negatif dari siswa. Kemudian juga ada yang kedua, yaitu metode pembiasan. Metode pembiasan ini terdiri dari 4 prinsip atau 4 langkah, yaitu yang pertama, berlakunya rules and procedure bagi siswa sepanjang pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu pemberian penguatan positif dan negatif. Yang ketiga yaitu guru menegur kepada siswa. Dan yang keempat yaitu adanya keteladanan yang diberikan oleh guru. Nah, selain itu juga, seorang guru Kristen sebagai fasilitator perlu untuk memberikan ruang bagi siswa untuk mereka bisa terbuka mengenai kendala yang mereka alami. Kemudian yang ketiga yaitu sejalan dengan metode pembiasan, guru juga perlu menegur tetapi dengan penuh kasih, seperti di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu guru merupakan kunci utama dari kedisiplinan siswa. Nah, guru Kristen sebagai agen rekonsiliasi juga harus mampu menuntun siswa kepada pengenalan akan Kristus untuk membentuk karakter yang baik, terlebih membentuk sikap disiplin di dalam diri siswa. Guru juga perlu memperkuat perannya sebagai fasilitator melalui berbagai strategi ataupun metode, seperti metode pembiasaan, reward and konsekuensi positif, memberikan ruang terbuka bagi siswa, menegur dan membimbing siswa dengan penuh kasih. Adapun saran yang kami bisa berikan yaitu yang pertama saran kepada guru. Selain membimbing dan menegur siswa di dalam menyelesaikan masalah kedisiplinan ini, akan lebih baik jika dibarengi dengan adanya konsekuensi, sehingga meminimalisir sikap tidak disiplin dan membangun rasa tanggung jawab dalam diri siswa. Selain itu, saran kepada peneliti selanjutnya yaitu mencari dan mengkaji data yang lebih valid lagi untuk mendukung penelitian ini. Demikianlah presentasi kami, berikut sumber-sumber yang kami gunakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.